Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yohanes Ratu Eda di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Cara supaya bisa mengatasi masalah hidup. Cara supaya bisa mengatasi masalah hidup. Firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Demikian firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu Saudara, Daud adalah seorang raja bagi bangsa Israel. Tentu ia memiliki pasukan pengawal yang cerdas dan terlatih untuk mengawal Daud sebagai raja. Di sisi lain, musuh atau lawan yang akan mengganggu raja pasti dihadapi oleh pasukan elit raja. Sehingga di sini kita melihat bahwa sesungguhnya sebagai seorang raja, Daud tidak perlu takut. Daud seharusnya tidak terlalu khawatir, tidak terlalu cemas, karena dia punya pengawal, dia punya prajurit, dia punya pasukan yang terlatih, yang cerdas, yang sigap, yang punya kapasitas untuk menghadapi lawan-lawan dan menghancurkan, mengalahkan musuh-musuh yang berusaha untuk mengganggu kehidupan Raja Daud. Tetapi Bapak Ibu Saudara, walaupun Daud dikelilingi oleh pasukan elit, oleh pasukan-pasukan terlatih, tetapi kehadiran masalah dalam hidupnya tidak bisa terbendung begitu saja. Demikian juga kehadiran masalah dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa memprediksinya kapan tepatnya masalah itu datang menimpa kehidupan kita. Situasi dan kondisi acap kali berubah begitu cepat tanpa kita sadari, tanpa kita menunggu supaya kita siap. Situasi kondisi selalu berubah dengan sangat cepat. Kita siap atau tidak siap, problema selalu saja tiba-tiba datang menghantam, menghampiri sendi-sendi kehidupan kita. Langit yang kadangnya terlihat cerah, yang tadinya terlihat cerah, bisa tiba-tiba berubah menjadi sangat gelap, ditutupi oleh awan gelap yang luar biasa. Lautan yang tenang tiba-tiba bisa berubah diterjang ombak dan gelombang yang sangat dahsyat. Usaha yang lancar tiba-tiba menjadi tersendat, sepi order, dan kehilangan penghasilan. Itulah dinamika kehidupan, itulah realita kenyataan kehidupan yang setiap saat, setiap waktu, setiap hari selalu kita hadapi, selalu kita alami dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Demikianlah faktanya dengan kehidupan kita. Hari-hari tentram bisa tiba-tiba menegangkan karena ditimpa oleh persoalan. Situasi kondisi kita yang damai, yang aman, penuh sukacita, tiba-tiba berubah menjadi suasana duka cita. Oleh karena ada saja orang-orang yang dikasihi dipanggil kembali ke pangkuan Bapa di surga. Dan banyak situasi-situasi seperti itu terjadi. Tidak jarang juga persoalan terasa sangat mengerikan, sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan, sangat mencemaskan. Sehingga membuat kita panik, membuat kita kewalahan, dan tidak punya keberanian untuk menatap masa depan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi dan mengalami semua situasi itu, berusahalah untuk menengadah ke atas, yaitu kepada Allah yang Maha Kuasa. Sebab jika melihat ke depan, terasa mengerikan, terasa menakutkan, terasa tidak ada kepastian, Anda dan saya, kita semua dapat memandang ke atas, memohon pertolongan dari Allah yang senantiasa bersedia
untuk memberikan pertolongan, memberikan dan menolong kita. Bapak Ibu Saudara, ketika Raja Daud dan orang-orangnya sampai ke Siklag, mereka mendapati kota itu telah terbakar. Rupanya bangsa Amalek, orang-orang Amalek, raja dan pasukan Amalek baru saja menyerang, memporak-porandakan kota itu. Orang Amalek tidak membunuh seorang pun, tapi mereka membawa tertawan perempuan-perempuan dan anak-anak. Pasukan Daud bersama Daud sendiri. Hati Daud sangat sedih. Ia menangis. Bertambah pedih hati Daud saat rakyat mengatakan hendak melempari dirinya dengan batu. Memang situasi pada saat itu sangat luar biasa. Panik, bercampur aduk situasinya Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Raja Daud, situasi kondisi pada saat itu, realita pada saat itu sungguh mengerikan, sungguh menakutkan kenyataan yang ada di depan mata Raja Daud. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terasa sangat dekat dan terasa sangat berat untuk dihadapi. Daud kehilangan istrinya, prajurit-prajurit, pasukan-pasukan, rakyat yang bersama-sama dengan Daud juga kehilangan istri dan anak-anak karena ditawan oleh bangsa Amalek. Daud dituntut bertanggung jawab dengan situasi itu karena dia adalah raja Israel. Dan banyak tudingan, banyak tuduhan kepada Daud. Daud ibarat papan yang menjadi sasaran emosi, sasaran kemarahan, sasaran murka, dan berbagai kata-kata negatif lainnya terucap dari mulut pasukan-pasukannya, dari hati dan pikiran rakyatnya. Dan benar-benar Daud saat itu ada pada posisi yang sangat dipojokkan, yang sangat tersudutkan Bapak Ibu Saudara. Pada saat dan situasi seperti itulah, Daud menguatkan imannya kepada Tuhan Allahnya. Daud mengumpulkan kembali kekuatan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Pengalaman bersama dengan Allah yang sudah dialaminya secara luar biasa di masa lampau. Ia bisa mengalahkan Goliat. Ia bisa mengalahkan singa dan beruang yang mencoba untuk mengambil domba-domba gembalaannya. Maka kepercayaan kepada Allah dikumpulkan kembali oleh Daud dalam roh dan jiwanya. Ia kembali menguatkan kepercayaannya, menguatkan imannya, menguatkan keyakinannya bahwa Tuhan Allahnya tidak akan meninggalkan dia. Dan ketika Daud tidak berani menatap ke depan, ia menengadahkan kepalanya ke atas, memandang kepada Tuhan Allahnya, kepada Yahweh Elohim yang telah berjanji untuk menolong dia dalam perjalanan kepemimpinannya sebagai raja di Israel. Dari situlah Daud memperoleh sebuah kekuatan spiritualitas, sebuah kekuatan kepercayaan, sebuah kekuatan iman dari Tuhan Allahnya. Lalu Daud bangkit, memberikan arahan, menenangkan hati orang-orang yang saat itu sedang merintih, sedang menangis, sedang berduka, dan mengajak mereka untuk bangkit kembali. Lalu Daud memimpin penyerangan kepada bangsa Amalek. Bapak Ibu Saudara, akhirnya Daud menang. Ia berhasil membawa pulang para tawanan, juga mendapat banyak jarahan. Bapak Ibu Saudara, ketika persoalan yang kita hadapi terlalu menakutkan, terlalu mengerikan, terlalu mencemaskan, terlalu mengkhawatirkan seperti yang dialami oleh Daud, maka cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah yang rumit, masalah yang kompleks,
tengadahkan kepala kita ke atas, kepada Tuhan Allah kita, Allah yang hidup dan berkuasa, Allah yang berotoritas, Allah yang berdaulat. Dia Allah kita yang telah berjanji tidak akan meninggalkan dan pasti menolong kita. Saat kita melihat ke depan, kita melihat realita dan kenyataannya tidak pasti, kenyataannya mengerikan, kenyataannya menakutkan. Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan Allah kita, maka Dia pasti mengubah keadaan sulit menjadi berkat. Dia akan mengubah penderitaan menjadi sukacita bagi kita. Dari Allah, dari Dialah kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan hikmat untuk bisa mampu memikul beban-beban kehidupan kita dan melihat solusi dari setiap masalah dalam hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Kiranya menjadi rema, menginspirasi, dan memotivasi kita untuk terus kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya menghadapi dan mengatasi problema-problema kehidupan. Sampai bertemu dalam video selanjutnya. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dan shalom.